Oke, udah ada semua ini. Coba saya tes lagi, Ricardo. Ya Coba Ibu mana? hadir. Ya, itu. Oke. Kak Mai Hafifah. Mana Kak Mai? Mai Hafifah. Hadir, Bu. Hadir. Mana Kak Mai? Kak ah, Kak Raihani Warohmah. Hadir, Bu. Oke, Kak Putri Aprilda Samaya. Kak Putri. Hadir, Bu. Ya, oke. Kemudian Kak Yusep. Mana Kak Yusep? Hadir Mana? Bu, hadir. Hadir Hadir Bu. tuh mana? Yusepnya mana? Mana coba? Tadi yang bilang siapa? Ricardo ya? Tadi yang bilang Yosep, Bu. Yusefnya mana nih? Coba buka kameranya. Kok nggak muncul? Coba Kak Yusef. Oh ini. Hadir Bu, saya lagi di kerjaan Bu ini. Makanya saya ke toilet dulu, ngumpet. Emang separah itu kerjaannya? Nggak boleh nge-zoom gitu. Iya Bu, soalnya apa? Bosnya lagi rewel. Oh gitu. Ya udah dia. Udah kecilin aja volumenya kalau gitu daripada diomelin. Iya. Ya. Oke, silahkan dipresentasikan siapa ketuanya. Ya Ibu baik. Oke, silahkan. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan melakukan review atas proposal bisnis kami dengan nama Sera Break. Oke. Oke, lanjut. Diceritakan. Secara sederhana, model bisnis kami itu ialah menjual makanan tradisional, yaitu serabi. Ide kami di sini kan menjual serabi secara tradisional seperti pada biasanya. Kami menjual serabi itu dengan kata modernisasi. Jadi melakukan marketing dan juga inovasi mengikuti perkembangan zaman saat sekarang ini gitu. Jadi kita bikin variasi serabinya itu macam-macam. Terus marketingnya juga berdasarkan sosial media, tapi di offline dan booth atau stand juga ada. Ide bisnis kami ini sebenarnya itu adaptasi daripada bisnis salah seorang anggota dari kelompok kami, yaitu Raihani, yang mana emang sudah berjalan setelah sekian lama gitu. Jadi emang udah real, bukan cuman wacana atau ide gitu. Untuk kata serabrik sendiri itu dia gabungan daripada kata serabi dan juga break. Intinya sih Serabi dan break. artinya iya, jadi makanan yang cocok di kala santai lah gitu, break atau istirahat. Dan itu adalah serabi gitu. Sambil ngopi, sambil ngeteh. Siap Ibu ya. Iya, oke. Lalu Oke, visi misi. visi misi, yaitu untuk pertama visinya menjadi ikon kuliner tradisional tapi juga modern, yang mana membawa serabi ke era baru dan menjangkau serta memikat seluruh generasi di Indonesia. Misinya yaitu menyajikan produk serabi dengan kualitas terbaik, lalu menghadirkan rasa atau varian yang inovatif, juga meningkatkan nilai jual makanan tradisional, lalu mengembangkan sistem penjualan itu hybrid, offline iya, online iya, lalu kontribusi dalam pelestarian kuliner lokal, yang mana tukang serabi udah jarang nih kelihatan saat-saat ini. Lalu ada profil usaha yaitu Serabrik, anggotanya kelompok kami. Untuk alamatnya itu ada di Jalan Kalibaru ya. Kalau yang tahu Kalibaru di Jakarta Utara. Ini beneran ada di sini tokonya? Benar Ibu? Ada, Bu. Ada. Oh ya, oke. Kapan-kapan insya Allah ya, kalau lewat mampir. Siapa? Ini tokonya Kak siapa di sini? Saya, Bu. Siapa? Raihani, Bu. Oh, Kak Raheni. Oh, gitu. Beneran jualan ini serabi.
Iya Bu, jualan beneran. Masya Pagi sama Allah. sore. Oh, pagi sampai sore. Enggak, pagi sama sore. Siangnya itu saya kuliah dulu. Oh, Kak Rehani bisa ini mengadoni sendiri? Bisa? Mama saya sih Bu, masih yang ngadonin. Ya, Masya Allah. Saya nggak bisa bikin begini. Nanti saya belajar ya. Gimana Boleh resepnya? Bu. Oke. Itu rahasia perusahaan Bu. Rahasia perusahaan. Oh, gitu. Ada rahasianya ya. Ya, oke. Coba diceritakan singkat ini. Serabi, cara membuatnya singkat aja. Iya. Untuk pembuatannya sendiri itu maksudnya pas ngadoninnya Bu apa gimana? Apa Ya, pas jualnya? ya, adonannya dari tepung singkat aja. Yang rahasia Oh nggak usah iya. sebutin. Oke. Nah, Untuk teman-teman saya ambil alih ya. Untuk serabi sendiri itu cuman pakai bahan tepung beras sama kelapa aja sih Bu. Sama ya. paling nanti untuk original itu dikasih santan sama gula merah. Gitu aja sih Bu. Jadi bahannya juga nggak banyak dan nggak perlu modal banyak. Ini pakai pengembang nggak sih? Enggak Bu, yang penting adoninnya itu apa ya, rata aja gitu. Oh, Nggak pakai macam-macam juga, benar-benar cuma nggak pakai beras pengembang sama ya? enggak. Oh, bagus nih berarti makanannya ya. Sehat ya Iya Bu. teman-teman, nggak pakai zat-zat kimia. Luar biasa ya teman-teman ya, bagus nih. Berapa kilo satu hari? Kalau misalkan kalau pagi itu karena saya keburu-buru buat kuliah jadi cuma habis 2 kilo Bu. Tapi kalau misalkan sore itu bisa sampai 4 kiloan. Oh, jadi 4 kilo, ibunya, 5 kiloan. jadi ibunya Mbak Rehani ini yang buat adonan, terus Mbak yang nyetakin gitu. Ya, Oh iya, oke, Masya Allah luar biasa loh ini. Nah ini ya coklat nih, cinta ini. Coklat ini pakai apa? Coklat apa? coklat pakai seres Bu. Jadi Oh. adonannya tetap sama. Yang kita variasiin itu cuma di toppingnya aja. Ini dikasih coklat. Iya, Ya, karena kan ya. kalau anak-anak kecil tuh biasanya lebih suka yang berasa ya Bu dibanding Ya. yang kayak gurih-gurih gitu. Iya, oke, bagus banget nih ya kreasinya ya. Oke, nih Oreo, pakai Oreo, disisir gitu Oreonya. Dihancurin Bu. Oh, dihancurin, dikeprek-keprek gitu. Iya. Oh ya, oke. Kalau ini varian harganya berapa ini? Kalau coklat berapa, Oreo berapa, keju berapa? Ini keju. Roti keju. Kalau misalkan beli di offline-nya langsung sih saya jual kalau yang berasa itu 10.000 3 ya Bu. Cuman kalau misalkan di Grab atau di Shopee itu kan karena ada biaya dari Grab dan Shopee-nya sendiri itu lebih mahal Bu. Oh berapa kalau di Shopee? Kalau di Shopee saya jual 15.000 3. Jadi satunya 15.000. Satunya 5.000 lah ya. Ya oke. Jadi semua varian rasa ini 10.000 3 kalau beli langsung ya. 10.000 3. Kalau beli langsung 10.000 3 Bu. Luar biasa ya. Kapan ya saya minta teman saya beli ya ini. Ya, kalau offline nanti saya bawain aja Bu. Kantor ya. Pesan gitu bisa dalam jumlah banyak gitu. Pesan. Bisa sih Bu. Kebetulan kakak-kakak saya kalau misalkan ada acara kantor seringkali juga pesannya dari sini. Oh iya. Luar biasa nih. Apapun rasanya harganya sama ya 10.000 3. Iya. Masya Allah ini. Yang enak nih keju nih. Kasih keju yang banyak ya enak. Saya suka keju. Iya. Oke, terus nih coba diceritakan lagi promosinya. Gimana cara teman-teman promosi? Ayo ini, promosinya gimana teman-teman mempromosikannya? Lalu ada konsep promosi, kita promosinya itu ada 3 di sini bikinnya Ibu. Ada promosi online seperti biasa dari sosial media, terus juga ada ini soft opening campaign itu kayak diskon-diskon, beli 2 gratis 1, diskon 50%, pembeli pertama begitu-begitu. Oh iya, ini berapa bulan sekali ada nih? Ada promo khusus ini?
Kalau untuk opening campaign itu biasanya sih di apa ya, tanggal event-event spesial lah kayak Ya, ini kan baru rencana ya kan? ya, Oke, bagus ya. lalu ada promosi. Contohnya kayak di bazar, yaitu ngasih sampling sampel gratis ke pengunjung, terus juga nyebarin brosur atau stiker brand gitu, brand serabi kita. Ya, oke, bagus. Terus promo khusus dan loyalty, yaitu repeat order lah, ini intinya repeat order, yaitu contohnya di promo hari tertentu tuh, itu event-event tertentu. Kalau enggak kita bikin program referral gitu, ajak temen lah intinya. Iya. Oke, bagus. Pelanggan, siapa sih sebenarnya target usaha daripada Serabi ini? Yaitu ada anak-anak dan remaja, lalu ada mahasiswa dan generasi muda, pekerja dan profesional, keluarga, orang tua, maupun kalangan dewasa dan lansia. Semua usia lah ya ini masuk ya. Ya, soalnya dia termasuk comfort food juga sih, yang bisa dimakan semua usia. Oke. Lalu ada perspektif masa depan usaha, prospeknya sih cerah di masa depan, karena kita kan modernisasi, jadi dia ngikutin tren global, jadi ibaratnya ada perubahan, ya kita juga ngikut berubah gitu, inovasi dan variannya. Lalu ada ekspansi produk, varian rasa, perluasan pasar, pemasaran digital yang lebih intensif, kolaborasi dengan brand lain, dan juga fokus pada keberlanjutan dan kualitas. Ya, oke. Terus saya mau tanya gini kan. Sekarang kan anak-anak muda itu banyak yang makan makanan tuh seperti hamburger, terus pizza dan sebagainya. Nah, kiat-kiat kalian tuh apa ya agar makanan Serabi ini kan tradisional ya, itu bisa digemari oleh anak-anak muda zaman sekarang, zaman now nih kan, mereka lebih suka sekarang nih makan hamburger, pizza, sushi dan sebagainya. Bagaimana kiat-kiatnya kalian agar Serabi ini yang makanan tradisional ini bisa digemari anak muda? Bagaimana kalian kiat-kiatnya? Untuk mempromosikan produk kalian nih itu biar anak muda itu suka juga dengan Serabi, nggak cuma hamburger, pizza gitu. Gimana caranya kalian mempromosikan produk kalian itu ke anak-anak muda? Mungkin salah satunya begini Bu, kan anak muda itu banyaknya nongkrongnya kayak di coffee shop ya Bu ya. Nah kita melakukan kerjasama dengan coffee shop atau tempat-tempat nongkrong gitu. Nah kita kontrak lah gitu. Jadi kita yang nyediain atau kita nitipin barang ke tempat-tempat mereka. Dan di situ juga kita nggak bisa bikin varian seperti biasa yang kayak di atas doang. Mungkin kita juga nyesuaiin dengan selera pasar yang biasanya disukai mereka. Itu contohnya kan biasanya rasa-rasa yang ada di coffee shop kan kayak matcha atau red velvet atau coklatnya itu coklat Nutella. Nah mungkin kita bisa adaptasi rasa Serabinya tuh seperti itu gitu, yang toppingnya itu Nutella Sesuaikan ya. Iya, red velvet atau matcha atau green tea dan sebagainya. Iya, bagus disesuaikan dengan selera anak muda zaman now ya. Iya. Jangan serabi biasa pakai gula merah apa namanya cincau ya. Nah itu mah selera orang tua zaman dulu. Nah anak muda sekarang seleranya apa? Teman-teman lihat di sana ya. Kira-kira apa mereka nih? Tren kesukaannya apa? Nah gitu. Kemudian kalau pizza, hamburger itu kira-kira apa aja sih makanannya itu, kandungannya apa saja sih, mereka kok kenapa lebih suka ke makanan itu ya daripada makanan tradisional, padahal makanan tradisional itu lebih sehat ya, tadi nggak ada pengembangnya, nggak ada pengawetnya gitu ya. Nah itu ya mungkin kita perlu adanya campaign atau mempromosikan bahwa makanan tradisional itu ternyata lebih sehat gitu, lebih sehat karena tidak ada bahan pengawet gitu ya. Nah itu bisa juga ya. Terus kemudian itu tadi ya diberikan topping-topping yang anak-anak muda sekarang suka ya. Seperti Mas Rika ada bilang tadi ya, apa aja tadi variannya rasa yang anak-anak muda sekarang suka? Rasa green tea, siapa tadi?
Ya, green tea, matcha, Ibu. Matcha dikasih itu ya rasanya ya. Jadi nggak cuma rasa-rasa kelapa santan saja, coba dikasih inovasinya ya, rasa-rasa yang disukai anak muda zaman sekarang gitu. Ya bagus juga ya. Mungkin juga kalau bentuknya atau itunya ya tidak seperti serabi itu dibuat model lain bisa nggak sih gitu. Jadi nggak seperti serabi banget gitu. Modelnya gitu maksudnya. Nggak bulat. Dibuat model yang lain gitu bentukannya gitu yang gimana gitu ya. Ya estetik gitu loh ya nggak seperti ini. Maksudnya kan kalau serabi umum beginilah gitu ya. Misalnya kalau dibuat inovasi yang lain nggak harus modelnya begini gitu ya. Mungkin bisa ya dibikin cetakan yang lain gitu ya, berkarakter mungkin. Kalau untuk anak muda mungkin bisa ya gitu ya. Dikasih pesan cetakan ke tukang ini ya, cetakan mungkin ya. Oh dibikin karakter ya seperti love atau gambar apa gitu ya. Sehingga teman anak muda itu tertarik ya. Tidak. Kalau ini kan kesannya apa itu makanan apa sih tradisional Serabi ya begitulah paling rasanya gitu. Tapi kalau mungkin dibuat cetakan yang lain gitu, cetakannya nggak harus bulat gitu. Coba pesen ya, pesen cetakan berkarakter gitu mungkin lebih tertarik gitu ya dengan adanya topping-topping ini ya seperti Oreo, coklat gitu, keju, ya mungkin rasa-rasanya tadi ya, rasa-rasa yang seperti Mas Ricardo tadi sebutkan ya green tea, matcha dan sebagainya itu ya. Nah, mungkin lebih tertarik kali ya gitu. Jadi tidak modelnya nggak seperti ini gitu kan orang kok begitu terus gitu serabi gitu. Kesannya rasanya paling gitu-gitulah gitu. Identik ke rasa tepung tepung ketan ya, beras ketan ya ini ya atau beras ya. Tepung beras, Bu. Tepung beras sama santan paling rasanya begitu. Nah, kita kalau di model lain gitu, pakai cetakan yang lain mungkin akan penasaran ya. Ini serabi apa gitu. Atau mungkin namanya bisa dirubah yang keren gitu. Ini tadi namanya apa? Cerabrik ya, ya kan? Ya bagus juga sih. Ada kreativitas ya nama dari sisi nama. Oke, bagus sekali. Ini antisiswat. Ya. Oke, tidak perlu dibacakan. Ini sudah. Oke, sudah bagus inovasinya ya, teman-teman. Dikembangkan lagi ya agar lebih kreatif lagi ya. Ini namanya juga sudah nih, Serabrik ya. Oke lah gitu ya. Jadi namanya biasanya Serabi. Dicoba untuk membuat kreativitas ya, dirubah namanya menjadi Serabrik, namun tetap tidak meninggalkan ya ciri khas Serabi gitu ya, masih ada serabinya gitu. Oke, terima kasih. Kelompok berapa ya tadi ya? Kelompok 14, Bu. Kelompok 14 saya kasih nilai 9,8. 14, Bu. 14. Oke, saya kasih nilai 9,8. Terima kasih, Bu. Ya. Namanya siapa saja tadi anggotanya? Ricardo nomor berapa ini? Tinggal sedikit lagi nih yang belum presentasi. Ricardo ini dia 98. Nanti kembangkan lagi, ditingkatkan lagi kreativitasnya ya. Ya, Ibu. Anak muda yang berkarya. Semangat untuk maju, sukses selalu. Oke, lanjut siapa? Tadi siapa lagi? Ayo, tinggal sedikit lagi nih yang belum ada nilainya. Nomor berapa di sini? Di bawah, Bu, Maya Viva. Maya Viva. Itu, Bu, nomor 55. Di atas Ricardo, Bu. 55. 55 dulu ya. Itu serabi enak ya Mbak kalau dimakan hangat-hangat ya. Kalau udah dingin rasanya aneh. Bagusnya hangat-hangat ya. Iya, Bu. Enak tuh kalau hangat-hangat empuk. Kenapa iya, kalau Bu, udah agak review dari saya pernah beli serabinya Rehani, itu enak banget, Bu. Ya enak banget, Masya Allah. Kapan-kapan ya saya membeli. GoFood ya bisa ya.
Oke, siapa Bisa, lagi Bu. nih? Namanya siapa lagi? Raihani, Bu. Raihani nomor berapa? Ini ya. GoFood-nya namanya apa tokonya? Kalau GoFood-nya dan itunya Serabi Gapura, Bu. Karena saya jualannya itu bukan di pertokoan, jadi depan Gapura banget. Oh, Serabi Gapura. Cilincing ya? Iya, Bu. Di sana bukannya banyak Nanti kalau kita offline aja, Bu, saya bawain. Enggak, kapan-kapan aja sih. Di sana bukannya banyak truk tronton kalau ke Cilincing? Ya Bu, banyak kontainer Bu, baik debu. Iya, banyak kontainer yang mau ke Priuk kan? Iya, Bu, betul. Tapi nggak di jalan besarnya gitu loh, Bu. Oh iya, oke. Terus ini siapa lagi? Lanjut sini ini nilai dulu. Siapa yang belum? Putri Aprilda sama Yosef, Bu. Nomor Putri. Nomor 48, Bu. 48. Imelda Tanjung. Ini lah Putri ya. 98. Itu bagus rapi ya, nggak pakai pengembang. Saya kira pakai pengembang loh. Ternyata enggak. Pengembangnya itu santan ya kali ya. Betul, Bu. Oke, lanjut siapa? Yosef Bu. Yosef di paling bawah, Bu. Wah ya. Kalau siang nggak ada ya Mbak. Pagi sama sore ya. Jualannya pagi sama sore ya Mbak. Siang tutup ya. Iya, Bu. Udah semua? Udah, Bu. Maaf ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Mas Ricardo. Terima kasih semuanya. Sukses selalu ya. Terus dikembangkan kreativitasnya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu.